Oke, sudah siap yo. Oke, hari ini kita akan belajar limit bareng aku. Sebentar yo. Nah, ini. Halo semua, perkenalkan nama aku Rizky Maulana Habibi. Aku mahasiswa Universitas Airlangga, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Program Studi Teknik Elektro, angkatan 2021. Lah dulu itu aku pernah sekolah di SMP 1 sama SMA 5 Surabaya. Salam kenal yo. Untuk yang udah pernah tahu, aku biasanya ngajar matematika, udah 2 kali di channel ilmu ini. Dan ini sosial mediaku, bisa follow nanti aja wes ya apa-apa. Nah, oke. Langsung mulai aja. Ini limit di sini tuh hari ini tepatnya kita akan belajar apa aja. Itu yang udah aku centangin. Hari ini kita akan belajar tentang perkenalan limit, lalu yang kedua limit dan kontinuitas, dan yang ketiga cara menentukan nilai limit. Lalu besok ada limit 2, itu nanti akan, bukan besok banget ya, aku lupain tanggal apa. Cek dulu kalau nggak salah tanggal 17 hari Senin ya itu, hari Senin, tanggal 17 nanti lanjut ke sifat limit menuju dalil hospital, terus limit tak hingga, terus mungkin sampai limit trigonometri, nggak tahu itu limit trigonometri kelas 12 soalnya. Oke, lanjut aja langsung perkenalan limit ya. Jadi di sini sebentar tak pengen Nah, perkenalan limit dulu ya kan. Kalau misalnya limit itu fungsi gambarnya seperti ini kurang lebih ya kan. Cara baca notasinya yaitu limit fungsi x, limit fungsi fx ya kan. Untuk x mendekati a sama dengan L. Ya, limit fungsi untuk x mendekati sesuatu sama dengan L. L itu yang kita cari biasanya. L memiliki nilai arti nilai pendekatan suatu fungsi untuk x sekitar a. Oke, saya langsung lanjut aja. Nah, ini pengertian yang lainnya itu suatu fungsi memiliki limit bila ini ada kayak persyaratan-persyaratannya. Ya, itu kalau misalnya limit kiri sama dengan limit kanan. Apa itu maksudnya, kan bingung Mas Yan, kita belum pernah nyoba limit duluan kok langsung apa itu limit kiri, limit kanan. Itu nanti lebih jelas kalau misalnya ada demonstrasi fungsinya, nanti jelasin lagi. Terus fungsi A ada, FA-nya itu ada, terus limit fx, x menuju A ada. Jadi limitnya ini, selimitnya ini ada. Lalu limit fx sama dengan fa. Itu. Ini kayak suatu fungsi memiliki limit, bisa dibilang memiliki limit bila seperti ini. BTW kalau misalnya kalian ada yang belum, soalnya putus-putus, masih putus-putus lah ini. Putus-putus nggak? Kalau putus-putus ngomong aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak jelas, aku ngulangin lagi nggak apa-apa. Oke. Yo, share dulu mungkin kalau misalnya ada yang barusan join. Kan ada kalian itu kalau malam-malam mau belajar gini. Oke, langsung lanjut. Ini limit dan kontinuitas. Tadi kita ngomongin tentang limit dan kontinuitas. Wait. Please move this window away. Why? Apa ini? Nah, wis kelihatan ya. Ada gangguan-gangguan tadi. Nah, limit dan kontinuitas itu lebih enak itu semuanya tuh pakai ini. Pakai demonstrasi gitu ya. Contohnya misalnya soal ini yaitu limit x kuadrat minus 1 per x minus 1 untuk x mendekati 1. Ya kan? Limit fx-nya sendiri, bukan limitnya ini ya. Limit fx-nya sendiri itu terdefinisi untuk semua bilangan real terkecuali x sama dengan 1. Itu maksudnya ya apa? Nah, kalau misalnya kalian masukin x-nya berapa aja, misalnya kayak 2 atau apa, misalnya di sini udah tak tulisin kan ya. 0,9, misalnya 0 aja wis ya. Kalau kita nyoba 0 dalam fungsi x-nya ini 0, terus ini minus 1, dan yang bawah ini 0 minus 1. Jadi min 1 per min 1 ya kan, hasilnya sama dengan 1. Itu kalau misalnya di x sama dengan 0. Itu hasilnya sama dengan fx-nya sama dengan 1. Nah, terdefinisi untuk semua bilangan real gitu. Misalnya kayak 2 juga gitu ya. Coba lagi 2. X sama dengan 2 wis. Nah, kalau misalnya X sama dengan 2, ini F0 ya harusnya F0. Ini F2-nya sama dengan 2 kuadrat 4 kurangi 1, 3. 3 per 2 min 1 sama dengan 1. Ya, 3 berarti. 3. Nah, ini kalau misalnya 2. Terdefinisi untuk semua bilangan real, terkecuali X sama dengan 1. Kenapa? Kalau misalnya X sama dengan 1, kita langsung lihat aja penyebut gitu. Penyebutnya itu kan nggak bisa 0 gitu. Semua pecahan, intinya aku kalau misalnya belajar limit itu,
kita harus ngerubah di mana pecahannya itu nanti bisa dicoret gitu loh. Ya kan? X-1, soalnya kalau misalnya kita masukin 1, definisinya fungsinya nanti nggak ada itu di situ. Jadi kayak 1 kan, kalau misalnya 1, hasilnya tuh kayak F1 sama dengan 1 kuadrat 1 kurangi 1. Sebenarnya atasnya itu nggak seberapa peduli ya, nggak seberapa penting banget ya. Kalau misalnya dia 0 nggak apa-apa 0 gitu. Kalau yang bawahnya ini yang masalah, karena dibagi sama dengan 0 itu nggak bisa. Ya, jadi kayak ini berapa ini? 0 per 0 kan ya. 0 per 0. Nah, ini wis kayak hasilnya tidak terhingga gitu. Nah, tapi di limit ini nanti kalian diajari untuk cara merubah fungsinya supaya nanti ada jawabannya. Jadi nanti ada caranya sendiri. Itu yang tak jelasin dulu ini saya layout drawings, oke. Langsung berikutnya aja. Nah, ini contoh ya. Gambarnya tadi, ini tadi yang fungsinya yang tadi itu loh. Fungsi di gambar ini, ya kan? Ini tadi fungsi X kuadrat minus 1 per X minus 1. Aku saranin sama kalian itu kalau misalnya ada yang berhubungan dengan fungsi-fungsi pakai GeoGebra gini ya, ada bisa diakses lewat internet, bisa download aplikasinya juga, ada GeoGebra buat penggambaran. Dan aku rasa itu kayak membantu banget buat ngelihat. Nah, kalau misalnya kalian lihat sendiri ya kan garisnya itu kayak lurus terus. Tapi kan kalau di satu kayak tepat di satu banget, itu tuh mereka ini nggak mungkin gitu kan, soalnya fungsinya itu kalau misalnya 1 hasilnya sama dengan tak terhingga gitu. Nah, sebentar aku balik dulu. Nah, ini. Nah, limit itu gunanya untuk pengiraan angkanya itu loh, angka yang masuk mungkin kayak seperti yang bisa masuk sama fungsinya itu angka berapa kira-kira. Kalau misalnya dari fungsi X 0,9 itu didapatkan nilai fx-nya 1,9. Kalau misalnya X 0,99 terus di fx-nya sama dengan 1,99. Nah, kalau misalnya di 1,01 ya kan hampir mendekati 1 ini semuanya 0,99 sama 1,01 itu mendapatkan nilai 2,01 ya kan. Semakin mendekat, tapi ini ada polanya gitu kan. Kalau misalnya yang kanan ini nilainya dia makin mengecil dari 2,1 terus 2,01 terus yang dari kiri ini dia nilainya semakin membesar 1,9 kan mendekati suatu angka berapa itu kira-kira ya kan itu yang ditanyakan sama limit itu angka berapa kira-kira yang mendekati sama fungsi tersebut akhirnya nah ini tadi angka apa yang paling cocok untuk masuk ke fungsi tersebut yaitu angka 2 meskipun di fungsinya sendiri itu tidak terdefinisi hasilnya tapi angka yang paling mendekati 2 jadi jawabannya adalah limit X kuadrat minus 1 per X minus 1 untuk X mendekati 1, limitnya yaitu 2. Gitu. Kurang lebih itu untuk limit dan kontinuitas. Mungkin aku sampai sini dulu sebentar. Apa ada yang mau tanya gitu? Ada nggak? Ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, aku bisa lanjut. Terus kalian ya nggak usah bingung banget kalau misalnya nanti mau tanya lagi. PPT-nya nanti boleh minta ya. PPT-nya besok aku kasih sama penjelasan ya kan, annotate yang ini, yang hari ini aku tulisin nanti ada juga di PPT yang besok. Besok ya lebih tak kirimin. Lalu untuk berikutnya lanjut ya kita. Nah, limit yang tidak continue gitu aja. Tadi itu continue kan. Nah, kalau misalnya limit yang tidak continue apa coba? Oke. Limit yang tidak continue itu seperti apa? Nah, limit yang tidak kontinu itu artinya limit dari kiri tidak sama dengan limit kanan. Ini biasanya penulisannya limit kiri sama limit kanan ya. Aku saranin kalian tidak perlu mikir-mikir dasarnya banget ini. Soalnya ini kayak waktu kuliah aja nanti ya. Waktu kuliah semester 1 kalian nanti diajarin ini lagi. Tapi untuk sekarang mungkin latihan-latihan soal-soal banyak gitu aja Mas ya. Nah, kalau misalnya ini limit kiri sama dengan limit kanan itu di mana misalnya gini soalnya contohnya. Limit X mendekati 2, fx jika fx-nya itu kalau misalnya dia kurang dari 2, jika x kurang dari 2 itu pakai fungsi x kuadrat minus 2x plus 4. Lalu kalau misalnya x-nya lebih dari 2, dia mintanya 3x min 4. Misalnya ini kan 3x min 4. Ini garis 3x min 4. Nah, kalau misalnya ini dia x kuadrat min 2x plus 4. Gitu. Nah, untuk limit x ya kan, limit yang dari kiri, dari kiri itu dia harus sama dengan limit yang dari kanan supaya biar continue, supaya bisa continue ya kan.
Dari gambarnya lo sudah kelihatan ya, ini harusnya gambarnya tak reveal terakhir ya. Tapi kalau misalnya kita tak lihat di sini, ya kan, misalnya 2, kita substitusikan aja langsung. X kuadrat min 2x plus 4. Kita substitusikan sama nilai 2. 4 min 4 plus 4. Jawabannya ya 4 ya kan. Kalau misalnya yang kanan ini, ya itu udah tertulis ya kan. 2 limit x mendekati yang 2 dari kanan itu misal disubstitusikan 3 kali 2 6 dikurangi 4. Hasilnya 2 lah. Jelas kan 4 tidak sama dengan 2. Dari gambar juga kelihatan ya kan. Mereka gak nyambung gitu. Gak continue berarti kan fungsinya gak jadi 1 gitu. Ini biasanya mungkin kalau misalnya kalian UTBK itu bisa-bisa muncul. Soalnya kayak UTBK akhir-akhir ini malah lebih ke teori dasar ya gitu. Jadi kalau misalnya makanya tak tambahin ke sini supaya kalian tahu limit yang continue sama limit yang tidak continue. Kurang lebih itu kalau misalnya yang tidak continue, apa ada yang mau tanya nggak? Limit tidak continue itu kayak apa? Ada yang mau tanya nggak? Belum ya? Oke, kalau misalnya belum, nanti bisa balik lagi ke sini juga kok. Biasanya itu satu lagi tak pesanin. Biasanya itu emang kayak limit tidak continue tuh di fx yang gini, yang kayak minta dua sifat apa? Dua kayak misalnya x kurang dari 2 terus x sama lebih dari 2 gitu pakai dua fungsi kayak gabungan gitu biasanya. Oke, lanjut aja. Nah, clear. Oke. Nah, cara menentukan limit fungsi. Jadi ada 4 caranya untuk yang kayak limit x menuju sama dengan apa ya, naik a tadi itu kan ya. Limit x menuju a itu tuh kayak biasanya pakai 4 cara ini. Nanti kita jelasin lebih dalam nanti ya, satu-satu. Kalau limit substitusi bila FA terdefinisi, ini paling gampang. Ini kayak langsung ketemu jawabannya gitu loh. Saya langsung substitusi x menuju a, f sama dengan a, apa FA. Langsung ketemu. Terus kadang-kadang ada kasus di mana kamu suruh nyari limit x menuju a, fx, tapi fa-nya itu nggak ada. Ya itu emang kayak dari sana nih. Dan biasanya juga disediain kayak jawaban yang misalnya tak terhingga gitu. Itu jawabannya biasanya. Lalu faktorisasi, ini yang paling sering faktorisasi. Faktorisasi ini yang paling, pokoknya kalian itu harus menguasai faktorisasi untuk di bab ini. Itu aja sih aku rasa nih. Faktorisasi lalu tinggal substitusi gitu aja. Semua limit aku tinjau ulang gitu ya. Sekarang wis SMA gitu, waktu dulu SMA belum paham-paham, tapi pas kuliah ini tak tinjau ulang ternyata ya intinya cuma itu toh, pinter-pinter aja kalian itu nyari substitusi, terus kalian memfaktorisasi, menyimpelkan gitu. Kira-kira ya itu kuncinya buat bisa matematika SMA kuliah lah menurutku ya. Banyak-banyak tinggal paham carane merubah-merubah soal biar lebih gampang buat kalian gitu. Lalu substitusi bila FA terdefinisi, ini yang gampang. Ini kayak langsung ketahuan jawabannya gitu kan ya. Caranya juga sama dengan kayak tinggal masukin aja ke F1 gitu. Karena ini tuh sama dengan FA, limit fx sama dengan FA. Nah, limit fx kenapa ini misalnya contohnya ya. Limit x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 1 untuk x mendekati 1, ya kan, tinggal disubstitusikan. Hasilnya yaitu 1 per 3, 1 pangkat 3, 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 1. Aku nyari yang paling gampang ya. Jadi tambah sama dengan 4. Sama dengan F1 ya kan. Soalnya F1 juga x-nya diganti menjadi 1. Ya, ini dasar banget. Jadi limitnya itu ya sama dengan 1, sama dengan F1 soalnya. Aku rasa ini nggak perlu dijelasin lebih lanjut, ini soalnya dasar banget dan jarang banget soal-soal kayak gini keluar. Biasanya kayak nomor 1 tok atau nomor berapa, awal-awal tok gitu. Apa ini, cara tahu, kita lihat ya. Cara tahu kalau soal itu substitusi atau faktorisasi bagaimana, Kak? Nah, ini tak kasih tips. Kalau misalnya faktorisasi itu biasanya ada hubungannya sama pecahan. Aku gak mau ngomong kayak semuanya sih harus. Tapi pecahan gitu loh pokoknya. Kalau misalnya penyebutnya itu harus kalian nggak jadiin 0 gitu. Itu faktorisasi itu mesti. Tunggu ya. Nanti tak jelasin ini. Nah, ini kalau misalnya yang tidak terdefinisi, setelah ini faktorisasi, tapi ini yang ini dulu aja yang tak terdefinisi. FA-nya tidak ada. Oh, ya ampun, salah lagi aku. 8x plus 2 ini harusnya. Ya ini 8x plus 2. Salah ini, kopasnya tadi harusnya. Nah, ini 8x plus 2.
X menuju 1, ini X-nya tidak boleh sama dengan 1 kan ya. Ini sebenarnya atas itu boleh apa aja. Ini aku cuman salah ya, karena di rodok rodok mabuk ini waktu ngerjainnya. Waktu nggak nganu nih. Langsung substitusi limit X berapa 8X plus 2 kan, 8 tambah 2 per 1 min 1. Lah, apa yo? Kayak 8X plus 2 itu 8X plus 2 per X min 1 itu nggak bisa diapa-apain gitu loh. Kalau misalnya ada yang tahu bisa diapa-apain supaya X min 1-nya hilang ini monggo monggo. Tapi aku rasa nggak bisa diapa-apain. Jadi emang ini jawabannya yaitu tak terhingga gini. Beberapa kasus itu memang menyediakan jawaban soal misalnya kayak tak terhingga, nol, berapa buat mengecoh gitu kan ya biasanya. Apakah ini emang ada limitnya atau apakah ini emang nggak ada limitnya, itu kan nanti kita yang nentuin. Nah, di kasus ini itu emang nggak ada limitnya. Sebenarnya atasnya bisa apa aja, pokoknya nggak sampai ngarai X min 1 itu hilang. Misalnya kayak 7X plus 9 gitu ya. Misalnya kayak X min 1, ini untuk limit X mendekati 1 gitu. Nah, kalau kayak gini ya sama aja kan, nggak bisa diapa-apain gitu kan ya. Tinggal kalian substitusikan, tapi substitusikan hasilnya juga ya tidak terdefinisi gitu kan, soalnya bawahnya 0 gitu. Ini untuk yang tidak terdefinisi. Kadang ada soal-soal kayak gitu. Itu jarang banget sih ada, tapi itu kayak soal-soal jebakan. Aku mau bikin kalian aware aja ya, biar sadar kalau misalnya ada soal-soal seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini misalnya, oh ya ini tak kasih gambarnya. Kenapa gitu tidak ada? Ini ya ini yang X plus 1. Ya sini juga nggak bisa tuh ya kan. 1. Yes, nggak bisa juga. X plus 1 per X min 1 nggak bisa. Ini yang bawahnya ini berarti yang aku yang salah. Ini gambarnya X plus 1 per X min 1. Grafik fx. Grafik fx. Fx sama dengan X plus 1 per X min 1. Ini salah ini berarti. Yang ini salah ini berarti. Kalau misalnya disubstitusikan ya sama aja sih, hasilnya tak terhingga. Kelihatan kalau misalnya dia mendekati 1, itu enggak lanjut gitu loh dia. Ya kan, yang satunya dari atas, yang satunya dari bawah. Parabola, apa yang namanya lupa gue. Kurang lebih kayak gitulah pokoknya. Ini kayak soal-soal mengecoh, aku pengen kalian aware aja. Nah, di sini ini yang lebih sering banyak banget itu buat masalah limit, yaitu faktorisasi. Nah, kalau faktorisasi itu kita harus pintar-pintar nyari ininya kayak celah-celahnya. Nah, gimana caranya itu kayak celah-celahnya? Apa sih yang harus dicari? Langkah pertama dari ngerjain soal ini misalnya ya. Aku sih langkah pertama dari di soal ini biasanya itu udah disediain sama soalnya sendiri. Limit X menuju limit X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati sama dengan 1, X mendekati 1, itu tuh kayak udah disediain di sini. Ini loh, ini yang penting. Yang ini loh, kayak penting banget ini. Kenapa? Kalau misalnya kalian pindahkan itu X min 1 menuju 0. Ya kan? Nah, yang dicari itu ini gitu. Aku diajarin dulu itu ini kayak cara cepat dari les-lesanku dulu. Ya itu ini yang dicari berarti. Kalian nyari ini. Ini yang harus dihilangin, ini yang harus dicoret gitu. Kurang lebih kayak gitu sih tak jelasin ini kan. Tak jelasin di sini. Ya. Itu yang penting nyari yang apa yang harus dicoret itu loh guys. Kira-kira apa yang harus dicoret, yaitu X min 1. Karena itu menghasilkan angka 0 nanti kalau misalnya disubstitusikan kan. Nah, ini caranya langkahnya supaya bisa dihapus X min 1-nya itu pakai pemfaktoran, ya kan? X kuadrat min 1 ya kayak A kuadrat min B kuadrat itu loh. Ya kan, tahu kan? Faktorisasinya A kuadrat min B kuadrat sama dengan enggak A plus B A min B. Kayak gitu. Itu yang paling simpel. Kalian harus kayak ngeliat-ngeliat juga gitu. Biasanya kayak gini tuh simpelnya kayak gini. X kuadrat plus 4 gitu. Min harus ya. Nggak bisa plus. Kalau misalnya plus nanti lebih ribet lagi. X kuadrat min 4 gitu ya. Misalnya langsung ya udah wis jadi. Jadi X plus 2, X min 2 ya kan. Nah, soalnya 4 sama dengan 2 kuadrat. Ya, gitu biasanya. Terus ada kasus juga di mana kayak X min 4 gini. Sebenarnya bisa kan ya difaktorisasi juga. Apa coba? Ini akar X. Nah, akar X. Terus ini plus 2 min 2. Ya, kayak gitu. Pokoknya kudu kreatif-kreatifan gitu. Kalau misalnya memfaktorisasikan kayak gini. Pokoknya kelihatan bisa difaktorisasikan. Biasanya soalnya langsung kelihatan gitu aja. Seri-seri latihan itu nanti. Nah, setelah kalian udah memfaktorisasi tadi,
Ya kan? Itu kan apa sih yang tadi dicoret X-1. X-1-nya bisa difaktorisasikan biasanya keluar juga gitu. Jadi tinggal coret aja ini, yang tersisa X plus 1. Nah, setelah tersisa X plus 1, ya kan, limitnya bisa dicari sekarang. Kalau misalnya kalian substitusikan, limit X menuju 1, ya kan, limit X menuju X, limit X plus 1, X mendekati 1, sama dengan 1 plus 1, sama dengan 2. Gitu. Jadi jawabannya langsung 2 ini. Kurang lebih faktorisasi kayak gini sih, soalnya. Ada banyak nanti latihan soalnya udah tak sediain. Mungkin sekarang kalau misalnya ada yang bingung, bisa ngomong. Ada nggak? Chat aja nggak apa-apa sih, nggak usah ngomong. Nggak on cam, nggak off cam, ya terserah gitu. Aku pengennya kayak ngasih ilmunya aja. Kalian senyaman mungkin ya. Malam-malam juga ini. Ada nggak yang masih bingung? Kira-kira. Faktorisasi ini yang paling penting, guys. Aku yakin itu kayak 90%-an lah ya. Kalau misalnya limit itu. Banyak-banyak itu faktorisasi. Terus nyoret-nyoret gitu kan. Intinya seperti itu. Ada nggak nih? Lanjut. Oke. Lanjut aja ya. Faktorisasi nanti, iya sih. Ini sebenarnya kayak menjelaskan limit itu nggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Soalnya latihan-latihan aja gitu. Nah ini, kita tambahin gambarnya ini. Ini yang tadi ya kan, X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, gambarnya sama. Lalu, ini, X dengan sesama. Ini biasanya waktu soalnya itu ada akarnya. Yaitu kayak merasionalkan akar gitu kan ya. Itu biasanya tersisa soalnya seperti ini. Ya itu tadi, sama pakai faktorisasi. Tapi mereka pakai perkalian dulu. Dikalikan dengan sesama. Kalian dengan sesama itu ya apa gitu. Yang bawahnya itu kita jadikan dirasionalkan. Aku misalnya bilang itu kayak gitu. X minus 1, X minus 1 per akar X min 1. Dikalikan, apa ini coba? Kan ini kalau misalnya dipindahkan ke kiri, X min 1 sama dengan, mendekati 0 yang dicari itu X min 1-nya. Nah, ini mungkin dikalikan sama yang bawahnya juga. Ini kayak yang ada akarnya gitu loh. Yang ada akarnya nanti. Yang dikalikan. Kalau misalnya di sini minus, yang dikalikan sama dengan plus. Ya, akar X plus 1. Nah, supaya dia kayak nggak mengganggu, kayak kalian nggak masukin angka sendiri, yang kan kali sama dengan 1, ya kan. 1 kan sama dengan atas sama bawah sama, ya kan. Akar X plus 1. Penyebut sama, pembilang sama, ya kan. Nah, nanti setelah perkalian, udah tak tulis kok ini. Nah, oke. Nah, ini setelah diperkalikan, itu nanti yang atasnya itu sebenarnya kalian nggak usah bingung mengkalikan yang atasnya. Kalian pisahin dulu aja. Itu sih nganuku. Soalnya nanti bakal lepas. Ini terus nanti ada yang sesuatu yang dicoret. Apalagi kalau misalkan kalian udah tahu apa yang bisa dicoret, itu kayak jangan nyampur-nyampurin atas-atasnya dulu gitu. Gak perlu ini X kali akar X itu kayak dijabarin, nggak usah. Kalian tinggal ditinggal aja gitu dia. Saya kan kalian tahu X min 1-nya nanti bakal dicoret. Nah, yang bawah ini perkalian biasa kan ya, penyebut kali penyebut itu kan perkalian biasa. Akar X kali akar X sama dengan, sebenarnya ini kayak yang tadi sih, ya kan, A kuadrat min ini kan A kuadrat min B kuadrat, dan ini A plus B, terus ini A min B, ya kan. Ya itu kayak ada di mana-mana ternyata pemfaktorisasian ini. Nah, kalau misalnya kayak gini langsung kalian tahu kan, akar X kalau di A kuadrat, akar X sama dengan A. Kalau A kuadrat, akar X sama dengan A sama dengan akar X. Nah, kalau A kuadrat sama dengan ya X gitu. Kalau misalnya B-nya itu 1 sama B sama dengan 1. Terus B kuadrat sama dengan ya 1 juga. Ya, tinggal masukin aja A kuadrat min B kuadrat. X min 1. Nah, setelah X min 1 ketahuan ya, coret aja di sini. Nah, tadi kan yang X min 1 kali akar X plus 1. Itu nanti ini, jangan dicampur itu tadi yang bilang. Soalnya ini bisa dicoret. Dan ini yang tersisa. Sesimpel itu. Nah, itu akar X plus 1 ketemu akar X plus 1. Jangan tak clear dulu. Ini nganu. Kalau misalnya tadi belum tak sampaikan ya, kalau misalnya kalian langsung substitusi itu nggak mungkin gitu kan. Jadi semuanya ini harus diubah-ubah. Kalau misalnya kalian langsung substitusikan limit X menuju X min 1 per akar X min 1 ini.
untuk X menuju 1 ini langsung substitusikan, bakal nggak ketemu jawabannya. Nah, caranya kenapa kita harus melakukan ini supaya ketemu jawaban yang lainnya. Emang benar jawaban yang tidak terdefinisi ini dalam fungsinya. Nah, kalau dalam limitnya nanti ketemu bentuknya dan dia itu mendekati angka 2 dan itu jawabannya angka 2 gitu. Nah, aku nyari contoh-contoh yang paling simpel aja kayak angka kecil-kecil aja gitu. Oke deh. Ini tadi aku mau nyoba pakai lagu tadi. Ya wis lah, ini Latsol. Aku mungkin sekarang mau ngasih kalian waktu buat ngerjain Latsol ini. Aku saranin kalian ngerjain per nomor 1 ya, A atau B, nomor 2 A atau B, nomor 3 A atau B gitu. Terserah kalian satu-satu aja sih. Aku saraninnya satu-satu. Terserah kalian mau ngerjain yang mana. Monggo. Oh iya, kalau misalnya ada yang masih bingung tadi, tanya, belum tak tanyain. Kalau misalnya ada yang masih bingung bagian mana atau jelasin gue kurang jelas, ini nanti bisa dikerjain bareng-bareng kayak kok. Ini tak kasih waktu sampai 20.10 ya, 20.10. 20.10 nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, ini udah ada yang ngerjain tah? Yang Pak ngerjain nomor 1, 2, semakin bawah semakin susah itu. Semakin perlu ngakal-ngakal gitu sih. Nggak susah banget. Kurang lebih sama. Ayo ada yang mau jawab nggak ini? Ini mau bantu aku jawab nggak? Oke, itu ada yang kasih submit jawaban. 1A sama 1B yaitu 1A 0, 1B 2. Coba yo. 1A. 1A itu oke. 1A 0, 1B min 1. Wah, ini 1B ada yang beda ini. Coba kita lihat yo. Nah, jadi untuk limit X menuju 1, X pangkat 3 min 2X kuadrat. Ini dapat 3A sama dengan 4. Coba kita cek ya. Nah, oke. 3B sama dengan 10. Oh, ini si S ini ngerjain semua. Oh, dia direct sih nggak kelihatan ya. Coba ya. Tapi ini ada yang jawab nomor 1A sama dengan 0. 2 orang ya yang jawab ini. Kelihatannya kurang lebih, ya ini tinggal substitusi aja ya kan ya. 1 minus 1 pangkat 3 gitu ya. 1 pangkat 3 minus 2 kali 1 pangkat 2 tambah 1. Kira berapa nih? 1 pangkat 3 1. Min 2 kali 1 kuadrat, min 2 kali 1 minus 2 plus 1. 1 tambah 1, 2 kurangi 2, 0. Benar, oke. Jawabannya yang 1A. Kurang lebih benar itu ya. Semuanya. Mantap. Oke, untuk yang 1B, ini ada yang jawab 2 sama ada yang jawab minus 1. Si Zahra jawab minus 1. Coba ya. Untuk yang B ini, kan kita udah tahu tadi, kita bilangin. Kalau misalnya limit X menuju 0, kan udah X menuju 0 gini. Terus bentuknya kayak gini udah. 3X kuadrat minus X. Ini tak tulis gini aja. Ini X-nya dikeluarin aja. Supaya kan kita nyarinya X yang dicoret. Ya kan? Kita nyari X sesuatu dicoret. Gitu. Bisa langsung kalian nyoret gini sih. Ya kan? Kayak ada anak yang efisien gitu. Kayak. Tapi kalau misalnya aku langsung pakai caranya dulu aja. Ini X-nya dikeluarin dulu. X-nya dikeluarin dulu. Terus ini kan 3X kuadrat. Berarti di sini 3X. Terus minus X yaitu minus 1. Per X. Nah dari sini coret ya. Gitu. 3X min 1 ini. Nah, terus kalau misalnya kalian substitusikan, sorry ya, ini sebenarnya yo, hati-hati guys. Masih belum, ini aku yo rodo tak apa santai-santai kan gitu. Kalau misalkan ujian itu masih tulis dulu X-nya. Sebelum kalian substitusi, itu jangan dihilangkan kata-kata limitnya. Setelah kalian substitusi baru hilang. 3X menuju 0 berarti 3 kali 0, 3 kali 0 gini kan. 3 kali 0 minus 1. Jawabannya minus 1. Oke. Tadi dipikir 3 kali 1 ya. Ya, jawabannya minus 1. Oke. Untuk yang 2A. Yang 2A ini ada yang jawab setengah ya. Limit akar X. Ini kira-kira aku ngelihat soalnya gini langsung. Nggak perlu pakai cara yang kali akar itu sih, Komeger, ya kan? Soalnya kalau itu bukan penyebutnya, meskipun ada akarnya di sini kan. Nah, tapi jangan terkecoh sama yang tak bilang tadi. Ini nggak selalu terjadi. Kasusnya nggak terlalu terjadi. Kalau misalnya X menuju 1, itu bukan X min 1 yang kita cari gitu. Kadang-kadang nggak, kadang-kadang yang lainnya. Yang lebih simpel, yang lebih kayak dari fungsinya aja gitu. Akar X minus 1 per X min 1. Kita pengen kayak apa sih ini yang sebenarnya bisa dijabarin gitu, aku mikir. Kan soalnya kalau X min 1 itu kan yang tadi, ya kan? X kuadrat min B kuadrat, apa A kuadrat min B kuadrat, ya kan? Ya kan? Kalau misalnya X itu sama dengan A kuadrat, kan? X sama dengan A kuadrat. Nah, kalau misal terus A itu sama dengan apa? Akar X dong, ya kan? Soalnya kuadratnya pindah ke kiri. Jadi akar. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita bisa tahu. Tadi itu loh, A plus B. Ini A plus B. A min B. Wah, nggak. Oke. A plus B, A min B gitu. Nah, ini kira-kira jadi akar X plus 1. Terus ini akar X minus 1.
Jadi yang bisa dicoret ternyata akar X minus 1, guys. Akar X minus 1. Nah, ini bisa dicoret ini semua sama ini. Yang tersisa yaitu 1 per akar X plus 1. Ini tulis limit yo. Sorry yo, aku nggak kebiasaan. Tapi ini tulis limit. Terus ini dikali sama dengan dikali bukan dikali, sorry. Tadi disubstitusikan gitu aja ya langsung. Soalnya udah penyebutnya udah kelihatan bisa gitu. Jadi sama dengan 1 per akar 1 yaitu 1 tambah 1, 2. Pokoknya setengah. Ya benar semua ya tadi ya. Nah, inilah. Terus ini saya bawah sini. Untuk yang B, yang 2B, kira-kira jawabannya ya apa itu? Ada yang jawab apa aja tadi? 2B 8, ada yang jawab apa nih? 2B 8, ya, 2B. Coba cek dulu, coba kita cek ya. X-Men 16. Ini tadi kalau nggak salah, ya kurang lebih sama kayak yang tadi. Ini bisa pakai cara kali ini. Mungkin ada kalian yang nyoba pakai sesama tadi, ya kan? Aku saranin ini enggak sih, soalnya kayak kelihatan gitu lah di sini. Kalau misalnya dia itu sama kayak yang tadi, akar X minus 4. Akar X minus 4 dari atasnya tuh bisa dicoret, ya kan? Kayak aku udah ngelihat ini tuh, karena ini 16 itu kuadratnya 4 gitu, aku langsung kayak sensitif gitu, langsung kayak, oh itu mungkin ada kuadrat-kuadratnya gitu. Terus karena X kan bisa jadi akar X kuadrat ya kan. Nah, jadi kalau sesimpel itu ya wes tinggal kita jabarin kayak tadi sama kayak yang atas ini A plus B A min B. Tapi ini akar X A sama dengan akar X, lalu yang B-nya sama dengan 16 kuadrat sama dengan B. Jadi B sama dengan 4. Jadi akar X plus 4. Apa ini? Akar X plus 4 kali akar X minus 4. Nah, wes ada akar X minus 4 juga di atas. Ya udah, nggak usah ribet-ribet pakai perkalian sesama tadi. Nah, itu. Nah, kalau ngakali kayak jalan cepat ini juga nggak salah sih menurut. Kalau misalnya kalian disalahkan sama gurunya kalian, nggak ngerti lah. Pokoknya ini udah ini kayak cara yang paling efisien juga. Jadi ya jawabannya akar X plus 4. Nah, akar X plus 4, akar X tadi ada tulisannya limit. Kalau misalnya sudah substitusikan, akar X tadi kan X-nya 16 ya. Akar X sama dengan akar 16 sama dengan 4 tambah 4, 8. Benar. Oke, kurang lebih benar semua. Ini nggak usah bingung ya kalau misalnya kalian nggak nge-screenshot atau apa. Aku butuh space juga ini. Nggak usah screenshot, nggak apa-apa. Nanti tulis pakai yang lainnya. Oke, coba yang 3A ya sekarang ya. Yang 3A. Limit 1 min X kuadrat per 2 min akar X kuadrat plus 3 untuk X mendekati 1. Rodok bingung ya itu. Panjang-panjang gitu. Nah, caranya itu pakai yang mengkalikan dengan sesama. Kita rasionalkan dulu itu yang bawah. Yang penyebut 1 min X kuadrat 1 min X kuadrat per ini limit X menuju 1. Nah, ini dikalikan 2 minus akar X kuadrat plus 3 dikalikan ini ganti plus gitu aja. Akar X kuadrat plus 3. Yang ini juga 2 plus akar X kuadrat plus 3. Nah, setelah dari sini itu bisa didapatkan limit X menuju 1. Kalau aku lihat yang bawah ini kan sama kayak tadi. Ini tuh itu kayak kita malah latihan A kuadrat min B kuadrat lagi deh gitu. Soalnya intinya kurang lebih soalnya bisa diselesaikan dengan satu teorema tadi gitu. Nah, yang atas ini aku saranin kalian nggak usah dikalikan, ya kan? Karena nanti bisa kayak dimasukin. Pokoknya yang atas ini aku saranin kalian jangan meribetkan diri kalian sendiri dengan mengkalikan dua ini. Kalian bisa aja nggak apa-apa, nggak usah dikalikan kok ini. X kuadrat plus 3. Terus yang bawah itu kayak A kuadrat min B kuadrat ya kan, di mana A sama dengan 2, terus B sama dengan apa ini? Akar X kuadrat plus 3. Nah, kalau misalnya A kuadratnya sama dengan 4. Nah, kalau misalnya B kuadratnya sama dengan akarnya hilang gitu. X kuadrat plus 3 gitu.
Nah, jawabannya yang di bawah ini jadi A kuadrat min B kuadrat, ya kan tadi. A kuadrat min B kuadrat berarti 4 minus, jangan lupa ini dibuka kurung, soalnya B-nya masih belum dilepaskan bareng, X kuadrat plus 3. Nah, kayak gini. Itu, ini langsung gini aja, wis. Ini yang bawah ini aja sederhanakan. 4 min 3 kan, min plus 3. Jadi min 3, 4 min 3 sama dengan 1 min X kuadrat minus X kuadrat. Ya wis. Ini juga ada yang 1 min X kuadrat yang di atas. Coret. Yang tersisa ternyata yang ini. 2 plus. Jadi kayak limit X. Pergi. Ini kelewatan. Draw, oke. Limit ini untuk X mendekati 1. Nah, jadi jawab sisanya 2 plus akar X kuadrat plus 3. Disubstitusikan X-nya 2 plus akar 1 plus 3. Sama dengan 2 plus akar 4 sama dengan 4. Ya, 3A. 3A4 jawabannya. Ya, oke. 3A4. Terus 3B, ada yang jawab 10, yang 3B jawab 10. Oke. Aku rasa kalian udah pinter banget ya. Udah lewat ini, Tah. Aku nggak ngerti kapan waktunya, tapi kalian limit udah tuh emang. Soalnya yang minggu depan aja sih yang menurutku yang lebih susah juga. Yang ini masih lumayan gampang. Jelasin ya buat mungkin ada yang belum paham. Tapi aku yakin kalian udah ada ini. Udah dijelasin sama guru-gurunya deh, pinter-pinter kabeh. Jangan-jangan kayak prodigi semua ini. Lawang lihat niat belajar malam-malam ya. Limit X menuju 4. X menuju 4 ya. Cara ngomongnya itu loh. Salah itu. Limit 16 minus X kuadrat per 5 minus X akar X kuadrat. Akar X kuadrat kok mendaki ya? Plus 9. Ini akar X kuadrat plus 9. Limit untuk X menuju 4. Nah, caranya menyimpulkan, kita bisa kayak nyari X min 4, ya kan? Misalkan. Tapi ya itu red herring itu. Kayak nggak perlu bingung-bingung sama yang ini gitu loh. Nggak semuanya pakai ini soalnya. Kadang, tapi itu lebih bikin simpel. Aku yakin ini dicoret 16 min X kuadratnya deh. Iya, aku yakin kayak gitu deh. Ini dikalikan sama yang bawah, ya kan? Ini minus, berarti yang itu nanti plus. Gitu aja. Aku biasanya juga tak tulis titik gitu sih. Guruku itu nggak masalah. Dulu aku nulis titik kayak gini. Yang bawah tapi yang jelas gitu. Gak sih nanti sih tak tulis titik-titiknya. Tapi kayak setelahnya itu. Soalnya kalau misalnya panjang, nulis 5 min akar X kuadrat plus 9 tuh ribet. Aku nggak apa-apa dulu sama guruku. Plus guys, plus 5 plus. Ini akar X kuadrat plus 9. Ini dimasukin langsung nggak bisa kan ya? Kita pastikan 4 kuadrat plus 9 min. Iya nggak bisa, 5 min 5 nanti 0. Oke, jadi hasilnya limit X mendekati 4 ini. Itu nanti 16 min X kuadrat dikali, ini jangan disatuin, itu sih saranku supaya nggak bikin ribet. X kuadrat plus 9. Yang bawah tinggal di kuadrat 25. Terus minus kan, min kali plus minus. Minus sesuatu yang dikurung kuadrat plus 9. Sama kayak tadi, 25 minus 9, wis kayak gitu kan ya, 16 min X kuadrat kan. Ya kan, coret sama, kurang lebih sama, angkanya doang yang nggak raih. Kayak panik kan, angkanya lumayan gede ini. Pakai 16, pakai 4. Jadi jawabannya itu nanti limit X menuju 4 untuk 5 plus akar X kuadrat plus 9 sama dengan 5 plus akar 4 kuadrat 16 tambah 9 25. 5 kalau 5 10. Wes bener kabeh. Mantap. Hebat kalian. Siapa ini? Putri Fauzia. Yo, ini tadi juga Zahra Faradila sama yang pakai nicknya S. Kira-kira ada yang
Nggak paham belum? Ada yang belum paham nggak gitu? Nggak paham malah. Silakan kalau misalnya ada yang masih belum paham, bisa tanya. Monggo, monggo, monggo. Masih ada 30 menit lagi. Aku punya rencana buat kita ngerjain soal bareng-bareng di bank soal setelah ini. Mungkin ya, mungkin nggak kuisis kayak yang biasanya itu. Soalnya kelamaan nanti. Perkalian sekawan lagi belajar nih. Oke, oke. Ah, jelas semua toh? Jelas semuanya ini? Perlu tak jelasin lagi nggak? Udah jelas. Oke. Iya, wih, hebat-hebat loh. Kalian pinter-pinter ini. Perlu latihan soal banyak-banyak gitu ya? Tak kasih link kayak buat latihan soal gitu ya mungkin ya? Buat latihan soal UTBK gitu. Jelas ya? Oke. Oke, oke, oke. Siap. Jadi sekarang saya stop ya dulu. Aku mau nyoba ngerjain bareng kalian. Aku juga nggak seberapa tahu soal-soalnya ini apa, jadi mungkin aku rodok gugup, gagap juga ini ngerjainnya. Tapi aku mau nyoba juga. Kita ngerjain soal bareng-bareng, randomizer. Ini soal-soal yang kayak UN, UTBK gitu. Ada di website ini. Share screen. Udah kelihatan ya? Iya, udah kelihatan. Aku cek. Oke, oke. Aku mau nyoba randomizer generate. Ada 110 soal di sini. Aku nggak tahu berapa banyak yang bakal kita bisa bahas. Nanti kita bahas bareng. Oke, dapat angka 45. Soal nomor 45 ini udah ada jawabannya juga sih. Jadi kalau misalnya bingung tinggal intip-intip. Matematika banyak latihan soal guys. Jadi beneran kayak apa kita perlu latihan soal itu aja gitu. Apa ini? Limit soal UMB-PTN 2014 kode 6772. Oke. Kelihatannya ini simple deh. Aduh, aku kayak ngomong dulu sebelum nyoba. Padahal panjang loh ini. X menuju 2 untuk atasnya itu, bawahnya itu. Ini mungkin kayak 2 kali deh kalinya. Ya, 3 minus akar mungkin langsung tak kalikan gini aja. Dikalikan sama yang bawah kali yang 3 bisa nggak ya itu langsung kali yang atas gitu. 3 plus akar 2x plus 5 gitu. Masalahnya yang bawah ini soalnya x plus 1 dan dia bukan kayak x plus dia bisa dikurang sih ya kan. Mendingan yang x plus 1 itu aja kan. Yang kita cari itu x min 2 ya kan. Nanti dia lepas terus x plus 1 kuadrat minus 2x plus 5. Ribet nanti malah kalau misalnya 3 yang atas 9 lalu dia minus 2x plus 5 jadi min 5. 2x 9 min 5 sama dengan 4. Min 2x min 2x 9 min 5 plus 4. Kalikan iya nanti dia kalikan min 2 terus ini x sama dengan min 2. Terus nanti bisa dicoret. Oke. Kelihatannya jalan dari situ deh. Ini dikalikan sama yang atas, guys. 3 plus akar 2x plus 5 per 3 kali. Aku rasa ini dikalikan 2 kali deh sama yang kanannya juga sekalian. Tapi nanti dulu guys. 3 plus akar 2x plus 5. Oke, jadi yang atas ini nanti hasilnya jadi yang kayak tadi. Apa ya tadi? 3 kali 3 9. 9 minus ini yang 2x plus 5 jadi min 2x minus 5. Nah, terus nanti itu 9 min 5 sama dengan 4 min 2x ya. Min 2x plus 4. Tadi apa? Plus 4. Nah, plus 4. Nah, terus ini min 2 dikeluarin hasilnya x min 2. Bener ya ini? X min 2. Terus dia yang bawah itu yang ribet. X plus 1. Ini satu-satu maksudnya kayak kurang efisien banget ya.
eh bla 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 x kalikan anu lagi masuk. Kalikan iya, aku pernah ketemu soalnya kayak gini juga, dikalikan lagi gitu sama yang bawah. Yang bawah itu x plus 1, x plus 1-nya dijadiin 1 ya. X plus 1 boleh nggak sih? Aku nggak tahu sih. X plus 1 K plus akar 2x plus 5. Jadi yang ini nanti tambahin kali akar x plus 1 2x plus 5. X plus 1 plus 2x akar 2x plus 5. Wah, sorry guys, tulisanku elek guys. Plus 5. Aneh, grupnya sih enak. Terus yang bawahnya nanti x plus 1 jadi x plus 1 kuadrat. Kayak gitu dah. Plus 1 kuadrat. Terus dikalikan sama 3 ini juga. Terus dia minus 2x min 5. Apa bisa disimpelin lagi nggak ya ini ya? X kuadrat plus 2x. X kuadrat plus 2x. Terus ini plus 1. Min 2x, hilang 2x-nya. Min 5. X kuadrat min 5 plus 1 min 4. X kuadrat min 4. X kuadrat min 4 bisa dijadiin X plus 2, X min 2. Iya, nanti bisa dicoret bagiannya sini. Oke, kayak aku mau ngerjain ini panjang-panjang. Ini hanya ketemu X min 2 kan ya. Ya nanti X min 2-nya ini dicoret sama sesuatu yang di bawah sini. Cuma ini panjang banget guys. Mendingan kita ngeliat apa yang udah ditulis sama mereka. Aku yakin, iya yang bawahnya soalnya tadi juga ketemu X min 2 tuh. Jadi langsung di show aja ini. Show. Show nggak? Show. Kita lihat. Ah, panjang kan? Ya dikali 2, dikali yang bawah sama yang atas. Ya, ini kalau misalnya kalian ada yang bingung, sekalian aku juga nyoba gitu. Kira-kira aku bisa nggak ini? Itu ternyata emang caranya benar, cuman caranya panjang banget guys. Ini x plus bener tadi ya kan? X plus satunya tak jadiin 1 gitu, bisa ternyata dikalikan yang bawah. Saya mute notification biar nggak ganggu. Lalu 3 ini terus kalikan sama penyebutnya dikalikan sama yang ini ya. Terus dia setelah itu dia satu-satu sih. Kalau aku langsung tak jadiin 1 tadi. Tapi ya lebih gampangan satu-satu gitu. Aku langsung tak jadiin 1 kayak gini sama yang atas ini. Gitu. Nah, itu langsung dikalikan, perkaliannya panjang banget gitu. Tapi nanti akhirnya ketemu X min 2, yang atas juga ketemu min 2, X min 2, terus kalikan yang ini. Tadi X min 2 plus, iya, tadi aku juga gini kan. Tadi ketemunya kan ini, yang atas sama yang ini. Terus ini nanti dikalikan sama yang tadi simpelnya. Terus tinggal dicoret, ini X min 2, wes setelah dicoret kayak gini, wes aman untuk disubstitusikan. Oh, jelas nggak guys? Perlu tak zoom lagi nggak ini? Kita lihat ya, kurang nge-zoom ini. Udah jelas. Jadi untuk perlakuan sesama itu dikalikan nggak selalu yang bawah. Iya, nggak selalu yang bawah guys. Kalian kalau misalnya gini kan ya, ini 2 kasus. Yang atasnya ada akar, yang bawahnya juga ada akar. Itu biasanya kudu 2 kayak gini. Jadi yang pertama itu pakai yang atas, yang bawah dulu ini. Aku sih langsung tak jadiin 1 yo. Mungkin itu lebih ribet buat yang lain. Tapi aku tak jadiin 1 soalnya aku tahu nanti hasilnya kurang lebih seperti apa. Soalnya hasilnya itu yang pokoknya A kuadrat min B kuadrat itu loh itu mesti banyak keluar gitu. Itu mesti kayak inti yang bakal keluar nanti seperti itu. Nah, ini X min 2 saya tahu aja pakai draw. Ya X min 2-nya coret, wis gampang. Minus 2 wis tinggal dimasukin aja. Ya minus 2 ya tinggal dimasukin sama mereka, hasilnya ketemu minus setengah. Gitu. Nggak ada cara cepet sih aku feeling. Mungkin saya ada kalau misalnya kalian ada di les-lesan mungkin mereka punya cara yang cepat untuk menyelesaikan soal ini. Tapi ini cara yang umum untuk ngerjainnya. Kalian ada yang nggak bisa lihat tuh itu tulisannya jelas kan? Jelas nggak? Ketepaan dapat soal yang panjang banget tuh. Yang lainnya padahal tak cek tadi itu pendek-pendek. Ya.
Jelas enggak? Ada yang enggak, oke. Ada yang masih bingung nggak? B bukan. B apa jawabannya tadi? Bagian bawah. B ya min setengah. Kamu lebih cepat timbang aku. Sangar yang S. Yang pakai nickname S. Ya. Kurang lebih itu. Coba aku mau nyoba. Ini masih selesai jam 9. Thank you kalau misalnya masih stay. Aku mau masih nyoba soal yang lainnya. Coba soal nomor 16. 16. Oh, oke, nomor 16. Oke. Ini cariin X-Men 2. Oh, apa ya ini ya? Kelihatan kayak X kuadratnya ini sih. Kurang lebih sama. Aku sih mikirnya gini langsung. 2 per X-Men 2. Itu nanti disamakan penyebutnya. Minus 8 per. Ini kan X kuadrat min 4. Ya kan? A kuadrat min B kuadrat lagi ya. Mesti keluar gitu-gitu terus. X min 2, X plus 2. Kalau kayak gini wis kayak main gampang ya kan. Tinggal yang 2-nya ini aja kali X plus 2. X plus 2. Min 8. Terus yang bawahnya jadi 1. X plus 2, X min 2. X min 2. 2 X plus 2, X min 2 ya. Yang perlu dicoret itu X min 2-nya. Pernah nggak sih X plus 2, X min 2 sama aja, tak puter-puter tok. Yang perlu dicoret 2X, bla bla bla. Jadi nanti dia itu 2X plus 4 minus 8. Setelah dia 2X plus 4 min 8, jadi dia 2X minus 4. 2X min 4, itu kalau misalnya 2-nya dikeluarin, X min 2. Nah, sorry ya, ini tulisannya aku kayak arek coret-coretan, tapi emang aku biasanya ngerjain juga gini, coret, coret. Nah, jadi jawabannya kalau nggak salah nanti itu 2 per X plus 2. Nah, X plus 2, X-nya tadi berapa? 2, berarti sama dengan 2 per 2 plus 2, 4. Setengah. Hitungannya setengah lah, jawabannya setengah. Coba dicek ya. Benar nggak jawabannya? Jangan goyah sama apa soal-soal sing, oh kok bentuknya nggak kayak yang tak pelajarin gitu. Disimpelin aja. Semuanya kayak pakai pemfaktoran. Oh, mereka gitu ya. Cara aku mungkin lebih gampang ya. Soalnya aku langsung tak jabarin dulu yang bawah, terus yang 2 tak kaliin. Jawabannya ya 2/4, B setengah gitu. Oke, itu aja sih. Ini aku mau nyoba lagi soal. Nanti sampai 20.45 yo. Kelihatannya kalian harus pada ngantuk semua itu. 51 tadi berapa? Tadi 50 kan. 51. Oke. Ini bisa nanti kalau misalnya kalian lihat modul yang tak share nanti di daftar pustakanya, ya daftar pustakanya. Nanti ada link ke website ini. Nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri. Coba-coba sendiri bisa monggo. 4 min X kuadrat. Kelihatan loh ya, kayak 4 minus X kuadrat ya. Tapi kalau misalnya kalian keluarin minnya, X kuadrat min 4. Ya kan bener kan? Sama aja. Terus ini minus, udah min 1 gitu, biar gak bingung. Min 1. X kuadrat minus 4 sama dengan X plus 2, X min 2. Ya kan? X plus 2, X min 2. Terus yang bawah, yang bawah itu perlu dikalikan guys ternyata. Jadi dikalikannya atas ini, aku pengen tak operasikan sendiri aja. Aku tahu nanti ini bakalnya dikalikan sama 3 plus. Ya, 3 plus 3 plus bla 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 itu. Aku nulisnya panjangan nanti. 3 plus. Nah, kalau misalnya ini dioperasikan yang bawah 9 minus ini apa ini X kuadrat plus 5. Ya, plus 5. Nah, 9 minus X kuadrat plus 5 yaitu minus X kuadrat 9, oh ya ini tadi nggak perlu ya berarti ya min X kuadrat. Nah itu kayak kadang-kadang itu nggak perlu dijabarin, nggak perlu dianeh-anehin gitu. Min X kuadrat plus 4. Min X kuadrat plus 4 kita tinggal sama kan ini 4 sama 4 kuadratnya ya. Ya udah. Berarti yang bawah hasilnya sama dengan itu, tidak coret. Berarti yang sisa tinggal ini. Yang sisa tinggal 3 plus sesuatu. Ya, 3 plus 3 plus ya tadi. Jadi ada yang nyoba jawabnya ada yang 6.
3 plus akar X kuadrat tak ganti aja. 2 kuadrat 4 tambah 9, 9. Oke, 3, 9. Ya bener. Jawabannya 6. Mantap. Langsung 6 Kak. BK setengah. Oh ya, Putri Fauzia juga itu. Mantap, mantap. Wah, kalian lebih pintar ya, saya. Wah, hebat-hebat ini. Silakan sih kalau misalnya ada yang masih bingung. Ini satu soal terakhir, aku mau nyoba satu soal terakhir. Nanti biar kalian juga tidurnya lebih awal. Ini kalian udah libur ya? Ayo, kalian udah libur nggak? Aku sebagai mahasiswa UNER barusan selesai UAS aku. 54. Angkanya segini, randomizer pada. Libur semua ya ini udah. Atau udah masuk sekolah, udah semester 2 kalian. Aku baru selesai semester 1, guys. Coba iki. Wah, pakai huruf. Matematika kesukaanku itu. Kalau misalnya matematika nggak pakai angka, pakai huruf. Udah offline. Oh iya sih. Kalian SMA wis offline yo. Wah, ini rek. Anak kuliah belum offline blast. Oke. Waduh, ini kira-kira apa ini? X akar X min Q akar Q. Ini X min Q. Ini cari X min Q. Itu biar bisa dicoret. Ya menantang banget ternyata. Ya kan kalau bisa disubstitusikan mereka bakalin 0,0000 gitu. Ada yang bisa ngerjain kayak ini? Kita lihat celah-celah dulu. Apa ini coba yang bisa dicoret? Apa yang bisa diubah-ubah? Semangat ya, thank you. Baru selesai UAS guys. Baru kemarin selesai UAS. Akar X min akar X. Coba ya. Make reset. Kira-kira celah dari mana ya, saya mikir. Aku tuh mesti kayak langkah-langkahnya ngeliat celah-celahnya gitu loh. Dan sampai sekarang masih belum kelihatan. Apa ya? Oke, mungkin ini perlu dikalikan dulu gitu, sama kayak yang tadi, perkalian dengan sejenis. Ini tapi plus. Coba yo, dikalikan akar X plus akar Q. Kalikan akar X plus akar Q. Nah, akar X plus akar Q. Yang atas hasilnya nanti jabarin naik. Apa ya? Aku kalau misalnya ngeliat gini tuh suka tak jadiin malahan bentuk pecahan, bentuk pangkat, sorry. Jadi ini dia hasilnya mesti 3/2 gitu. 3/2. Ya dia 3/2. 1 sama setengah, ya 3/2 dia. 3/2, terus ini kurangi Q 3/2. Dan dia dikalikan sama sini aja. X setengah, X pangkat setengah, plus X Q pangkat setengah. Wah, coba sih perkaliannya nanti hasilnya sama dengan 3/2 kali setengah, 3/2 tambah setengah sama dengan X kuadrat. Ya, X kuadrat benar. Lalu dia X pangkat 3/2 sama ini. Jadi dia X akar ini. Jadi dia nanti plus X akar, ya kan tadi X berarti dia akar QX.
QX. Terus nanti dia dikurangi Q akar QX juga. Dan yang ini nanti dia min Q 3/2 sama kayak yang tadi, Q 3/2 kuadrat gini. Jadi setelah itu dia yang bawah itu, karena yang tujuannya yang bawah ya kan, jadi yang disamakan tadi, itu dia A kuadrat min B kuadrat, jadi dia nanti keluar jadi X min Q. Ya, X min Q. Lalu setelah ini apa yang bisa dikeluarkan? Coba. Oh ini sama ini tuh punya akar QX. Terus ini X kuadrat min Q kuadrat. Jadi dia nanti bisa jadi X plus Q, X min Q. Yang ini ya, yang ini. Punya warna lain nih kok lapo. Dari tadi. Terus gini. Ini tak sandingin sama ini. Sedangkan yang ini karena dia punya QX, akar QX. Tak sandingkan dengan yang apa tak jadikan satu. X plus Q jadi X min Q. Soalnya ini dari yang hijau tadi. Tak jelasin ya, tak tulis dari yang hijau. Lalu yang kanan ini tak keluarin, dia plus gini ya, plus akar QX. Terus ini dia X min Q. Nah, kayak gini. Per X min Q. Nah, semuanya ada X min Q nih. Ya, coret pas, Pak. Coret. Jadi yang sisa X plus Q plus akar XQ. QX. Loh, nge-lag guys. QX, oke. Nanti disubstitusikan Q sama X jadi Q, jadi 2Q plus akar apa ini berarti Q kuadrat ya, berarti Q juga. Q. Berarti 3Q dah jawabannya. Nah, aku yakin 3Q deh, jawabannya 3Q. Wah kan, sifat-sifat tuh ini. Wih, soal tahun 2005 seribet ini ya. Ada yang bingung nggak? Mumpung aku juga kayak tadi awal-awalnya juga bingung nyari celahnya, ternyata ketemu langsung. Ya wis ini gampang, tinggal coret-coret, penyebutnya yang penting dihilangin gitu. Ada yang bingung nggak? Oke, nggak ada ya. Kurang lebih sama ya. Aku juga mau tak lihat aja penjelasannya mereka. Gimana penjelasannya? Oh iya, A plus B itu pakai kuadrat-kuadratan. Oh iya kan, langkah pertamanya langsung perkalian akar X plus akar Q di rasionalkan penyebutnya. Oh iya, kok sama ya? Iya, aku mikirnya juga kayak gitu. Cuma yang awalnya aku tak gampangin buat pakai pangkat gitu. Terus sih buat aku aja bacanya. Oh iya, nanti dia di X plus Q, X min Q, tinggal X min Q-nya coret semua. Sisanya itu Q, Oke, jawabannya benar 3. Kurang lebih itu aja sih. Tak stop share. Balik ke ini, PowerPoint. Oh iya, apa ini? Lihat enggak? Nah, oke, latsal bareng. Oke, wis. Oke, kurang lebih itu semuanya untuk hari ini. Jangan lupa untuk join nanti besok Senin. Kalau nggak salah juga waktunya sama, malam-malam kayak gini. Jadi semangat iya. Oh iya ya, turunannya tadi ada yang pakai turunan ya. Iya, turunan itu besok aja ya. Soalnya turunan itu beneran kalian harus udah paham yang dasarnya. Lalu lanjut ke ini. Lanjut ke turunan nanti. Jangan langsung turunan soalnya bahaya tuh. Iya, sambil kok serius. Pokoknya itu presensi, kalau misalnya ada yang belum presensi, aku ucapkan makasih buat kalian semua yang mau stay sampai sekarang ya, sampai malam-malam banget. Semoga kalian nanti diberkahi. SBMPTN, nggak perlu SBMPTN, siapa tahu SNMPTN kalian keterima langsungan ke univ yang diinginkan, fakultas yang diinginkan, ya tak doain amin. Jurusan yang diinginkan, semoga kalian semua sukses.
Itu pesanku, banyak-banyak belajar. Ya, kurang lebih seperti itu. Makasih semuanya. Bisa presensi kalau yang belum. Ya, makasih makasih. Iya. Ya, sukses nanti kalian juga kuliahnya sukses, jadi orang sukses. Oke, mantap. Makasih makasih udah ikut belajar juga bareng. Thank you. Monggo Liv, nggak apa-apa. Semangat ya belajarnya. Ups.